Oke, jadi ketika Ivan Seventeen ya diangkat menjadi dirut BUMN, dirut PFN ya. Ada beberapa orang-orang film ya yang eh, menanggapi dengan negatif lah ya, menanggapi dengan sinis, negatif, dan ya pokoknya mereka tidak percaya bahwa si Ivan Seventeen itu orang yang punya kemampuan untuk itu. Saya heran begini nih, ya. Kenapa orang-orang film itu jadi kepala daerah boleh ya, jadi penyanyi boleh, jadi apapun boleh di negara ini, ya. Di luar dari dunia film. Kok kenapa ketika ada orang lain yang mengurusi sebuah BUMN yang berhubungan dengan perfilman itu dianggap negatif ya? Ya belum tentu juga orang-orang itu yang bicara itu punya kemampuan ya, punya kemampuan untuk menangani sebuah perusahaan ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya karena ini kan sebenarnya sesuatu yang berbeda ya. Sesuatu yang berbeda yang ditangani oleh seorang film di sebuah perusahaan ya. Misalnya gitu, saya mau tanya nih, ada orang film, sutradara lah ya. Apakah dia punya kemampuan menangani sebuah perusahaan? Ya belum tentu kan. Jadi atau maunya siapa? Maunya dia yang jadi dirut PFN. Ya dia kalau memang maunya dia silakan saja ya, dia mengajukan diri ke pemerintah. Lalu apakah kalau orang film nih yang pantas itu siapa? Orang film yang pantas itu siapa? Apakah aktornya? Apakah produsernya? Apakah sutradaranya? Atau apa? Ya, editornya? Jadi siapa orang film yang pantas untuk jadi dirut PFN menurut orang-orang film itu? Ya. Kalau nanti pun misalnya yang diambil adalah aktornya, pasti di mata sutradaranya, produsernya itu tetap juga salah, ya. Jadi siapapun yang duduk sebagai dirut PFN akan dianggap salah oleh orang-orang yang berpandangan negatif. Kan tugas ya, tugas dirut eh, di perusahaan, di sebuah perusahaan itu kan bukan berakting ya, bukan menyutradarai BUMN, bukan menulis cerita di BUMN ya, bukan menjadi produser ya di BUMN. Jadi ini hal yang berbeda gitu. Sebaiknya memang apa namanya, mereka-mereka ini ya mendukung saja lah ya, karena pemerintah sudah menunjuk orang yang dianggap tepat. Lihat hasil kerjanya dulu gitu. Eh, jangan belum apa-apa kalian sudah pertanyakan. Kalau begitu, kalau saya mau ikuti logika eh, orang-orang film yang beranggapan negatif terhadap Ivan Seventeen, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan sama sekali. Kenapa? Harusnya mereka juga mempermasalahkan, ya, kenapa kok ya yang apa namanya, misalnya bioskop, ya, bioskop itu yang punya bukan aktor,
ya. Yang punya bukan produser, yang punya bukan sutradara. Kenapa nggak dipermasalahkan? Terus kenapa nggak mempermasalahkan para orang-orang film yang ada di DPR misalnya, orang-orang film yang ada di BUMN, kenapa tidak mempermasalahkan, ya? Atau orang-orang seni lah yang ada di eh, yang menjabat di luar dari dunianya. Kenapa tidak dipermasalahkan? Harusnya kan kalau ikuti logika para eh, penyinyir ini ya, itu ya mereka harusnya mempermasalahkan juga dong. Makanya saya bilang, sebenarnya orang-orang yang nyinyir ini fokus aja gitu kan. Bahwa prestasi mereka juga nggak ada juga kan sebenarnya. Kita bisa lihat film kita kan, mereka ada nggak mempermasalahkan, kok film kita itu-itu aja, horor-horor semua. Kan ada apa, ada kayak ini di dunia perfilman ya, saya nonton Abimana ya, kalau nggak salah Abimana ya, podcastnya Abimana, yaitu orang-orang yang membuat film, ya orang-orang film ini yang mau cepat untung, yang penting dapat untung ya film horor gitu. Pokoknya supaya dapat balik modal horor. Nah, penulisan ceritanya aja ya belum beres gitu ya. Saya jujur ya, orang yang, ya saya harus jujur, paling males, eh, ya jujur aja, saya beberapa kali kecewa nonton film Indonesia. Eh, ketika apa kampanyenya itu, oh seolah-olah ini film keren gitu kan, film bagus. Pas saya tonton, lah kok begini gitu. Karena kita ini kan sudah dikasih film-film yang banyak ya, ada di Netflix. Kita menonton berbagai banyak film ya dengan pilihan kualitas yang bagus-bagus. Ketika kita menonton, ya mohon maaf, saya harus jujur bahwa saya agak inilah kecewa lah dengan. Nah makanya Ivan Seventeen ya punya tugas, salah satu tugasnya adalah bagaimana bisa memproduksi film-film ya yang memang punya kekuatan cerita yang bagus dan akhirnya menjadi tontonan masyarakat yang berkualitas lah, bukan hanya eh, apa film-film horor yang ya gitu-gitu aja deh gitu kan, atau film-film religi yang hanya menjual eh, apa ya, ya hanya menjual ya keagamaan. Pokoknya kalau mau laku film ya film religi, film horor. Ya. Ceritanya kayak apa juga itu urutan terakhir lah. Yang penting laku, ya kan. Nah ini kan yang harus kita selesaikan. Makanya biarkanlah Ivan Seventeen mengelola BUMN yang ternyata BUMN itu parah ya, PFN ini sana sini rusak. Nah ini akan dibenahi sama beliau dan para apa orang-orang film, bikinlah film yang berkualitas. Jangan malah membuat pandangan-pandangan yang sebenarnya juga belum tentu mereka lebih berkualitas daripada Ivan Seventeen. Dan saya yakin Ivan Seventeen bisa kok mengelola perusahaan ini dibandingkan orang-orang yang menganggap negatif atas terpilihnya dia. Saya yakin itu.